Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Kali ini saya membuat buket jilbab dan 5 batang coklat. Pada video ini saya akan bagikan step by step cara pembuatan buketnya. Jadi simak video ini sampai habis ya teman-teman. Ini untuk jilbabnya akan saya bentuk menjadi bunga. Pertama saya akan membuat kelopak bunga sebanyak 5 buah. Ini saya memakai kelopak bunga berukuran kecil ya teman-teman, karena jilbabnya berukuran kecil. Ini jilbab instan, jadi gunakan kain untuk membuat kelopak sedekat mungkin atau seminimal mungkin ya teman-teman. Jadi tidak saling jauh agar kita dapat mengirit kainnya. Ini sudah terbentuk 5 kelopak bunga. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian tengahnya. Ini saya memotong kertas memanjang. Untuk ukurannya saya tidak mengukur ya teman-teman, dikira-kira saja. Saya letakkan pada lipatan kain jilbab, kemudian saya gulung dan saya ikat seperti pada video ini. Untuk bunga kuncup ini saya akan membuat sebanyak 3 kali. Oke, kita ulang lagi untuk bunga yang kedua. Ini lipatan kertas panjang ya teman-teman, kemudian digulung, kemudian pada bagian akhir kita lipat seperti pada video, kemudian ditata dan diikat dengan menggunakan tali. Oke, kita selanjutnya kita buat yang ketiga. Letakkan potongan kertas pada lipatan kain, kemudian digulung dan diikat. Oke, sudah terbentuk 3 kuncup bunga. Selanjutnya ketiga kuncup bunga itu kemudian dirangkai dan diikat menjadi satu. Ini warna jilbabnya gelap ya teman-teman, jadi kurang kelihatan bentuknya, tapi mudah-mudahan pesan dapat tersampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Ini diikat menjadi 3 kuncup bunga yang sudah terbentuk tadi, kemudian kelima kelopak bunga yang sudah dirangkai tadi kita tata berkeliling ya teman-teman. Ini bunganya sederhana tapi cantik ya teman-teman. Oke, kemudian diikat menjadi 1. Ada banyak variasi buket jilbab yang sudah saya buat. Teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya. Jadi bentuk rangkaian bunganya ada beberapa macam. Teman-teman bisa melihat videonya pada channel Kreasi V ini. Selanjutnya ini coklatnya ada 5 batang. Coklatnya lumayan besar ya teman-teman. Ini setiap coklat saya beri tusuk sate mulai dari atas sampai ke bawah, agar nanti ketika menata di buket coklatnya bisa kuat posisinya. Oke, ini untuk pegangannya teman-teman, saya memakai karton bekas. Ini dasarnya adalah bentuk balok ya teman-teman, hanya sisi tepi-tepinya. Jadi pada bagian pinggirnya saya tambahkan bagian atasnya ini untuk menopang coklatnya. Kemudian ini saya tambahkan potongan karton karena coklatnya ini besar dan berat. Nah, ini kita tata dulu coklat silver queennya. Ini saya letakkan separuh silver queen pada karton untuk menopang silver queen agar dia bisa berdiri tegak. Karena coklatnya berat, jadi perlu penopang di belakangnya. Ini kita isolasi kuat pada karton sehingga nanti meskipun digoyang-goyang coklatnya masih tertata kuat di dalam buket. Oke, pastikan coklatnya kuat posisinya. Oke, ini sudah lumayan kuat. Kemudian kita tata coklat Cadbury, ini ada 3,
Kita coba dulu posisinya. Posisi harus seimbang ya teman-teman, kanan kiri, dan usahakan tidak saling menutupi posisi coklat satu dengan yang lain. Jadi kelihatan di sini silver queen dan cat queen-nya tampak seimbang posisinya. Oke, kita rekatkan dulu bagian kanan dan kiri. Isolasi kuat pada bagian yang perlu. Kemudian ini coklat terakhir kita letakkan pada bagian tengah. Ketika mengisolasi, pastikan kuat, tetapi jangan terlalu merepotkan ketika penerima membongkar buketnya. Oke, kemudian ini saya rekatkan jilbabnya yang sudah dibentuk tadi di depan coklat. Saya rekatkan dengan menggunakan isolasi. Pastikan jilbabnya tidak lepas dari pegangan buketnya. Kemudian kita telangkupkan. Nah, ini seperti ini. Ini fungsi dari karton yang saya lebihkan pada bagian atasnya tadi, pada bagian tepi ya. Ini untuk menopang coklat agar posisinya kuat. Kemudian ini saya isolasi berkeliling agar pegangannya kuat. Kemudian rapikan pada bagian bawah. Ini untuk ukuran kartonnya sesuaikan saja dengan buket yang teman-teman buat ya. Oh ya, ini untuk tempat isolasinya saya memakai namanya dispenser untuk memudahkan kita ketika menggunakan isolasi. Teman-teman bisa membeli pada link yang sudah saya bagikan pada link deskripsi video ini. Nih. Oke. Bentuk dasar buket sudah jadi. Selanjutnya kita merangkai selopennya. Untuk buket ini saya membutuhkan 1,5 selopen. Ini selopen pertama ya teman-teman. Saya akan membagikan video ini step by step, mulai dari merangkai buket dan memotong selopennya. Ini 1 lembar selopen dibagi menjadi 2. Kemudian dipotong lagi menjadi 4. Jadi 1 selopen akan saya potong menjadi 8 bagian. Oke, ini selopen pertama saya letakkan pada bagian belakang tengah. Untuk memotong selopen tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan besar buket teman-teman, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian ini selopen potongan kedua saya letakkan pada samping kanan buket. Kemudian ini selopen potongan ketiga saya letakkan pada bagian kiri buket. Jadi memotong selopennya, potong dengan ukuran yang pas dengan buket yang teman-teman buat. Jadi ini bagian atasnya, perhatikan bagian atasnya tidak terlalu jauh dari isi buket. Dan bagian bawahnya sampai pada pegangan buket. Oke, ini selopen keempat. Saya letakkan 4 dan 5 saya letakkan pada bagian kanan dan kiri buket. Ini selopen keempat. Teman-teman perhatikan bagian atasnya ya, tidak terlalu jauh dari isi buket. Jadi selopennya tidak sampai jatuh atau kita membutuhkan terlalu banyak selopen. Tetapi buket yang dihasilkan tetap cantik. Oke, ini selopen kelima ya teman-teman. Kemudian ini selopen ke-6, sama ke-6 dan ke-7 saya letakkan pada bagian kanan dan kiri buket karena ini buketnya agak timbul. Jadi perlu tumpukan selopen agak banyak sampai ke bagian depan. Sampai bagian ini teman-teman bisa mengelem antar selopen ya teman-teman. Jadi tidak
terlalu terbuka dan posisinya kuat. Oke, ini sudah selesai. Ini potongan selopen ke-8 ya teman-teman, saya letakkan untuk menutupi belakang. Jadi sambungan potongan selopen sebelumnya bisa kelihatan rapi, dan untuk menutup bagian bawah, jadi apabila dilihat dari bawah kartonnya tidak kelihatan. Oke, selanjutnya ini pada bagian depan buket saya tutup dengan potongan kertas tisu agar buketnya kelihatan gembul, dan ini juga untuk menutupi karton pada pegangan buket. Apabila teman-teman bisa ingin mengganti tisu ini dengan bunga artifisial, tentu lebih cantik lagi ya teman-teman. Oke, kita rekatkan beberapa kertas tisu pada bagian depan buket. Selanjutnya ini selopen kedua. Selopen kedua saya hanya membutuhkan setengah lembar selopen. Untuk selopen kedua ini yang perlu diperhatikan, kita harus menyisihkan dulu atau mengukur dulu bagian pegangannya. Ini kita potong sesuai dengan panjang pegangan buket ya teman-teman. Kita coba, ini panjangnya sudah siap. Kemudian kita potong tinggi pegangannya, karena pegangan ini memerlukan ukuran selopen yang paling besar. Apabila terlalu kecil nanti selopennya sambung menyambung malah lebih boros lagi. Jadi kita potong lebih dahulu selopen untuk pegangannya. Kemudian ini yang potongan yang kecil memanjang tadi saya potong menjadi 4. Ini saya gunakan untuk menutup bagian depan. Jadi ini saya tata di bagian depan kertas tisu sehingga buketnya kelihatan lebih gembul. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Kreasivi, teman-teman bisa subscribe, like, dan memberikan komentar pada channel saya. Kreasivi khusus membahas tentang berbagai keterampilan seputar hantaran, parsel, buket, dan beberapa keterampilan lainnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau request sekitar buket, hantaran, dan parsel, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan ketika membuat buket, potong selopen sesuai kebutuhan ya teman-teman. Apabila teman-teman pertama membuat selopen, tidak usah khawatir, kerjakan saja. Nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa dan bisa memperhitungkan berapa selopen yang dibutuhkan. Oke, ini saya tutup bagian pegangan buketnya. Kemudian ini potongan yang tersisa saya potong menjadi 2. Kemudian saya letakkan pada bagian depan pegangan buket sehingga buketnya kelihatan gembul pada bagian depannya. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat buket sendiri di rumah. Untuk isinya teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini saya memang tidak membuat buket dengan memakai styrofoam ya teman-teman. Pertimbangannya lebih irit biaya, dan dengan memakai karton posisi isi buket jauh lebih kuat, tidak mudah goyang. Oke, ini dasar buket sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita tutup dengan pita hiasnya. Ini pertama saya tutup pita berkeliling. Jadi ini untuk menutup bagian potongan dari selopen ya teman-teman. Jadi potongan-potongan selopennya kelihatan lebih rapi. Tutup dengan menggunakan pita. Di sini saya memakai pita berwarna emas agar buket yang dihasilkan tampak lebih mewah. Oh iya, buket ini akan digunakan sebagai hadiah ulang tahun rekan kerja sahabat saya.
Oke, kemudian ini untuk pita hiasnya, ukur dulu kebutuhannya ke atas dan ke bawah. Kemudian ini saya akan membuat 3 kali lipatan ya teman-teman, cukup. Apabila teman-teman ingin lebih gembul lagi bisa sampai 5 lipatan. Karena ini pita gold, karakternya lebih kaku dari pita satin, jadi 3 kali putaran saja sudah cukup. Kemudian ini lipat menjadi 2, potong bagian kanan dan kiri, sisakan sedikit, jangan sampai terputus ya teman-teman. Ini masih ada sisa bagian tengahnya. Kemudian ikat dengan menggunakan pita yang sama. Oke, karakter tiap pita berbeda ya teman-teman, jadi sesuaikan dengan pita yang teman-teman pakai. Oke, kita potong bagian ikatannya, kemudian kita tatak rangkaian pitanya sehingga kelihatan gembul. Ini pitanya sederhana tapi cantik ya teman-teman. Kemudian tinggal dilem pada pegangan buketnya. Oke, buket jilbab dan coklat sudah jadi. Apabila ada pertanyaan teman-teman silahkan menulis pada kolom komentar. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Sampai jumpa lagi dengan Kreasi V berikutnya. Terima kasih.